Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam semoga jadi orang kaya. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Daun salam, daun suji. Yang jawab salam semoga naik haji. Siapa yang mau naik haji? Ibu-ibu alim. Yang belakang mau naik haji gak? Kita doakan semoga ibu-ibunya cepat dipanggil oleh Allah. Maksudnya dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, mau naik haji? Coba sama-sama kita nyanyi dulu. Aku ingin ke Mekah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu Ula Wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Tepuk tangan untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa liyunuriyahu min ayatihil kubra. Pertama, yang paling utama, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baju baru, ibu-ibunya lebih kompak. Oke, yang ibu-ibunya ikut juga ya, jangan kalah sama anak-anaknya. Baju baru untuk dipakai, tak punya pun lebarannya gak pakai. Masa lebaran gak pakai baju? Gelui. Lebih kompak ya, lebih konsentrasi. Awas yang kedua ini, celana baru untuk dipakai, tak punya pun lebarannya gak pakai. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gak pakai baju bang, gak pakai celana bang. Alhamdulillah. Coba kita tes dulu, lebih kompakan anak-anaknya atau ibu-ibunya? Siap anak-anak? Anak soleh, tepuk anak soleh. Anak soleh rajin ngaji. Anak tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilallah. Coba ibu-ibunya, tepuk ibu soleh. Nah, kaelehkeun kumaha ieu teh. Jadi ibu hoyong gaduh barangkali soleh, berarti ibu nage kudu soleh heula atuh. Insya Allah. Tepuk ibu soleh. Aku ibu soleh rajin rumah. Sebab AA mah alhamdulillah udah kenal belum dengan AA yang di depan siapa? Nama lengkap AA Muhammad Salim, suka dipanggil AA Lim. Siapa cenah? Alimah atuh. Kenapa suka dipanggil AA Lim? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ibu-ibu mau tahu enggak?
Mau tahu aja atau mau tahu banget? Karena katanya AA itu mirip Kim Jong Un. Kata ibu-ibu meni langsung dina hate nate ih najong. Alhamdulillah. Jangankan kita para anak-anak, para ibu-ibu, jangankan kita selaku manusia harus bersyukur, hewan pun suka bersyukur. Percaya atau tidak? Kucing pun suka bersyukur. Ternyata gogok pun suka bersyukur. Orang hutan pun suka bersyukur. Teman-teman mau cerita? Siap mendengarkan cerita? Ibu-ibu siap? Kudu diperhatikan ibu-ibu mah di mana-mana seueur ibu-ibu. Ibu-ibu mah dipanggil dina undangan hiji nu dongkapna 1000 alhamdulillah. Eta hungkul ngan kakurangan teh lamun aya ka tuangan langsung sok langsung seet. Can biasa menit sudah hilang dari peredaran. Nah make kudu diperhatikan ibu-ibu karena ibu-ibu mah lamun teu diperhatikan ngorek hap sekrotik masukin keranjang kun sampai ka penuh. Tos pinuh bade di check out teu aya acisna. Mau kita doa dulu bersama-sama siap? Siap anak-anak? Ya Allah lindungi. Eta apa kasih Bilqis? Siap ganti Bilqisnya jadi kami. Siap kompak siap? Konsentrasi. Ya Allah lindungi. Ya Allah jagalah. Ya Allah sayangi. Ya Allah berkahi. Ya Allah jagalah kami dari godaan COD Shopee. Ya Allah lindungi kami dari Lojada Tokopedia. Siap ibu-ibu ngadoa deh siap? Lindungi juga suami kami dari godaan pelakor. Kalau suami kami masih mainin janda, suami kami kau ambil saja. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi aminan salakina titah maut. Anak soleh mau cerita mau? Ada kucing yang suka bersyukur. Dia itu suka mengikuti pengajian. Yang satunya lagi gak suka pengajian. Mau ceritanya mau? Ada 2 kucing, yang satu di dalam rumah, yang satu di luar. Yang di dalam rumah itu lagi ngintip pindang. Mau maling pin? Kata kucing yang di luar, kata kucing yang di dalam, karena kucing yang di luar itu suka ke pengaji, maka kata kucing yang di luar, tong mau, karena suka ke pengaji, karena tahu bahwa maling itu hukumnya betul apa betul? Yang kedua yang harus kita senantiasa panjatkan yaitu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Ibu-ibu na cinta ente. Yang di belakang cinta gak kepada Nabi Muhammad? Coba lebih kompak lagi, siapa yang cinta Nabi Muhammad? Eta tinggal ngacungkeun tangan bu susah.
Sekali lagi, siapa yang cinta sama alim? Eta ibu-ibu asal ibu. Coba kalau mau sudah siap cerita dari AA, harus konsentrasi. Oke, ibu-ibunya ikutan. Siapa nama Tuhan kita? Lebih kompak. Siapa nama Tuhan kita? Siapa nama Nabi kita? Siapa nama musuh kita? Setan. Lebih kompak, setan gitu ya. Siapa nama musuh kita? Di mana-mana ada setan. Di masjid kalau lagi sholat ada yang godain set. Di rumah juga ada set. Di mana-mana ada set. Di sekolah ada set. Di sini juga ada set. Setannya di panggung atau enggak? Ayah son. Pakai gamis gak setannya? Pakai serban Palestina enggak? Pakai peci enggak? Pegang mic enggak? Ah Kang, iya mah bade uih we. Jauh-jauh kali disebut setan. Setan itu musuh kita, berarti alim. Astagfirullahaladzim. Coba alim yang di depan itu siapa? Siapa nama AA yang di depan? Lebih kompak Bu, ikutan Bu. Hari iya mas status sok ikutan. Hari disuruh ku AA meni alim, AA lim ganteng atau tidak? Ini bilang tidak aja, jangan berbohong, sok Bu, lebih keras. AA lim ganteng atau tidak? Bilang tidak aja Bu, jangan munafik. AA lim ganteng atau tidak? 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 Astagfirullahaladzim, anu asana nyebut tidak, padahal amat cuma mau ngecek buat bensin ada enggak gitu. Iman teu anak teu ibuna sarua mata duit. Betul apa betul? Katanya kita jangan cinta dunia. Uang bukan segala, tapi segalanya butuh betul gak? Ngayakeun acara Isra Mi'raj ge butuh nyeun panggung ge make papan ieu tinggal lihat. Betul gak anak-anak? Anak soleh sudah siap dengerin cerita dari AA? Kita di sini lagi ngapain? Lagi peringatan Isra Mi'raj. Teman-teman tahu nggak Isra Mi'raj itu dari mana ke mana? Dari mana ke mana teman-teman? Anak soleh. Coba anak-anaknya yang kompak dong. Ini boleh duduknya di mana? Mau di sini? Boleh di situ aja. Tapi dengerin ya. Siap dengerin cerita dari AA, siap? Konsentrasi. Siapa pencipta langit? Lebih kompak, ibu-ibunya juga ikutan. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bukit? Siapa yang buat pangsit? Yang buat pangsit siapa? Manusia. Karena beda antara menciptakan dengan kalau menciptakan itu asalnya tidak ada jadi kalau membuat itu hanya merubah asalnya terigu jadi gorengan, jadi bala-bala. Siapa pencipta bulan? Siapa pencipta hujan? Siapa pencipta awan? Siapa yang buat bakwan? Manusia. Makanya harus konsentrasi. Siapa tadi pagi sudah mandi? Oh, ibu-ibu mah temarandi dah. Tengacung atuh dah, pantesan baunya. Bau semut, itu kayak gitu.
Oke, lebih kompak ya, lebih kompak siap. Kalau mau bonekanya keluar harus kompak dul. Siapa tadi pagi sudah mandi? Tuh ibu-ibu mah kekeh udah teu mandi. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandi pakai sabun mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Pantesan glowing pakai rinsong gitu mah. Siapa yang mandi di kamar mandi? Siapa yang mandi di kamar mati? Memang di kamar mandi mah yang sudah meninggoy. Betul apa betul teman-teman? Kita di sini sedang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap, sholawatan dulu siap. Kalau cinta Nabi Muhammad harus memperbanyak membaca salawat semuanya. Ibu-ibu ikutan siap. Siap sholawatan. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Allah ala Yasin. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, karena itu kewajiban semuanya. Salatullah Allah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin bibillah. Dengan wasilah mengaji, hidup kita diberkahi. Anak-anak baik budi, istri disayang suami. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Illah. Kalau ngaji pengen afdol, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji gak mau capek, jangan banyak main HP. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih siap bersalawat? Siap? Oke, ikuti semuanya. Siap? Siap? 1, 2, 3. Siapa cinta Nabi Muhammad? Rajin-rajin baca sholawat. Siapa rindu Nabi Muhammad? Rajin-rajin baca sholawat semuanya. Allahumma barik jabawa sa'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma birajaba wa sa'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak sudah siap dengerin cerita? Siap? Mau cerita apa? Cerita hantu? Cerita apa dong? Tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 3. Tepuk sebanyaknya untuk kita semua. Di sini siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak hebat? Siapa yang mau jadi anak kucing? Siapa di sini ibu-ibunya yang mau menjadi ibu yang soleha? Nah, kompak. Siapa di sini yang ibunya mau jadi ibu yang hebat? Kalau anak-anak mau jadi anak yang hebat, harus apa? Harus kita membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh yang tahu ke depan. Nanti ada door prize. Mau gak? Enggak jadi. Yang ke-1 bangun pagi, kedua beribad, ketiga berolahraga. Ibu sok olahraga tara? Naon? Senam. Oh nyeseh bener bu. Ibu yang di belakang suka berolahraga suka? Naon? Lari. Oh lari ke mana? Lari dari kenyataan. Ulah tuh. Yang keempatnya apa? Makan sehat dan bergizi. Contohnya makan MBG, betul. Terus yang kelimanya gemar belajar. Yang keenamnya bermasyarakat, sopan dan peduli terhadap lingkungan. Ketika di sini nanti ada sampah, kita memungut sampah, jangan dibuang ke mana-mana. Siap? Astaga. Kenapa ini suara jadi gini? Astagfirullahaladzim, cu iya kunaon, iya mikna kunaon. Nah jadi berubah sigana hauseun. Aduh, Allah Akbar. Aduh tekua sakedap deui sigana meninggoy. Anak soleh mau cerita dari Aas? Mau? Kalau mau keluar bonekanya nanti setelah Aa cerita. Tapi harus dengerin ceritanya dengan seksama. Tidak boleh tidak boleh main tidak boleh apalagi? Tidak boleh main FF. Oke, ceritanya ada seorang anak namanya Ahmad. Di sini Ahmad ada gak? Ahmad itu anak hebat teman-teman. Dia suka melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Anak Ahmad itu anak soleh, beda dengan anak yang lain. Kalau yang anak yang lain pulang ke rumah itu, Assalamualaikum ibu, aku pinjam HP dong, mau main FF. Aku mau main ML. Aku mau main PUBG. Aku mau main Roblox. Ahmad itu tidak teman-teman. Ahmad itu anak soleh. Ketika pulang sekolah, Assalamualaikum ibu, aku pulang. Aku mau ke masjid, mau sholat berjamaah duhur. Terus aku mau mengaji. Dia suka melakukan sholat yang 5 waktu. Dia suka mengaji. Dia tidurnya tidak malam, tidak terlalu malam, tidur cepat. Ketika suatu hari Ahmad itu mau tidur cepat dan besoknya mau menjadi perwakilan sekolahnya untuk lomba. Alhamdulillah, hari ini aku sudah beres semuanya. Aku mau tidur dulu, boleh gak? Aku mau tidur dulu, aku mau baca doa dulu. Bismika Allahumma barik lana bima razaqtana. Kenapa kau ketawain? Apanya yang salah? Oh iya, kak, lagian aku lapar. Harusnya apa teman-teman doanya? Bismika Allahumma ya wa bismika
Tidurlah terlelap Ahmad. Dan sampai ada suara, suara apa itu? Eta mah suara Aalim. Aalim disebut hayam. Astagfirullahaladzim. Dan Ahmad pun langsung bangun, langsung mengambil air wudhu, langsung ke untuk melaksanakan sholat subuh. Karena Ahmad itu anak soleh, sholatnya tidak seperti anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain mah lihat ke pinggir, lihat ke belakang, ada temannya yang lagi sujud ditajong dan sebagainya. Karena Ahmad itu soleh, dia tidak pernah main-main dalam sholatnya. Sampai setelah selesai sholat, dia pulang ke rumahnya, teman-teman, masuk ke dalam kamarnya. Ketika masuk ke dalam kamarnya, dia merasa pusing. Aku kenapa? Kok aku terasa pusing 7 keliling? Kenapa aku di kepalaku terasa muter-muter kayak ada helikopter? Maka dia memanggil ibunya. Ibu, Ada apa nih? Maka dipegang jidatnya, itu panas sekali. Maka ibunya menyiapkan kompresan, membawa kompresan. Ketika ibunya tidak ada, datanglah cahaya ke kamarnya Ahmad. Assalamualaikum Ahmad. waalaikumsalam. Siapa kamu? Aku adalah Ajrail. Aku tahu. Kamu itu kan malaikat yang tugasnya itu mencabut singkong. Mencabut singkong. Betul kan teman-teman? Salah maksudnya mencabut nyawa. Kamu kesini mau mencabut nyawa siapa? Aku akan mencabut nyawamu, wahai Ahmad. Jangan dulu aku dan aku masih punya kakek itu. Mending cabut aja, kakekku udah peot. Tidak bisa, wahai Ahmad. Ini adalah giliranmu. Maka dicabutlah nyawa Ahmad. Karena dia anak saleh, dia anak hebat. Ketika meninggalnya pun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggoilah Ahmad. Dan ketika dia di dalam kuburannya, tidak ada siksaan, dia mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya karena dia anak soleh dan anak hebat. Sampai datang masanya, yaitu hari kiamat. Semua dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ahmad pun keluar. Aku keluar. Apakah ini hari kiamat? Maka keluarlah seluruh orang-orang yang ada di alam barzakh. Dan Ahmad melihat orang yang kulitnya hitam, semuanya hitam. Siapa itu? Oh iya, itu adalah yang suka meninggalkan sholat. Dia melihat orang yang memukul-mukul kepalanya sampai terbelah. Ketika terbelah, nyambung lagi, dipukul-pukul lagi, terbelah lagi, dan terus-menerus seperti itu. Siapa itu? Itu adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Orang yang suka meninggalkan sholat, yang sholatnya gak benar, sholatnya main-main terus, sampai tiba hari pembalasan. Datang malaikat kepada Ahmad. Wahai Ahmad, masuklah ke dalam neraka, masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ahmad itu anak soleh, anak hebat itu akan masuk ke dalam surga. Yeay, aku masuk surga. Dan dia pun berkeliling-keliling di surga. Teman-teman, apapun yang kita mau di surga ada. Di surga itu ada apapun yang kita mau. Mau buah-buahan yang enak, yang lezat, yang banyak ada. Ketika kita petik,
buahnya dan langsung ada lagi, petik lagi, ada lagi, dan seterusnya. Pohonnya itu di bawah, buah-buahnya itu di bawah, akarnya di atas kalau di surga ini. Karena itulah tempat kenikmatan. Tetapi suatu saat dia memikirkan keadaan ayah dan ibunya, bertanya kepada malaikat, Wahai malaikat, di mana ayahku? Di mana ibuku? maka kata malaikat, ayahmu dan ibumu masuk ke dalam neraka. Ayahmu dan ibumu masuk ke dalam neraka. Maka Ahmad pun bersedih yang tiada hingga, sampai dia tidak mau masuk ke surga. Ya udah malaikat, aku nggak mau masuk surga aja kalau tanpa ayah dan ibuku. Maka malaikat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Ahmad tidak mau ke surga ya Allah. Maka kata Allah, masukkanlah, ajaklah kedua orang tua Ahmad untuk masuk ke surga. Maka Ahmad pun bergembira yang tiada hingga dan membawa ayah dan ibunya yang asalnya dari neraka masuk ke dalam surga. Begitu bahagianya Ahmad ketika bisa memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Begitu bahagianya Ahmad ketika bisa memasang mahkota kepada kedua orang tuanya. Itulah teman-teman, anak yang soleh, anak yang hebat, anak yang rajin sholat, anak yang tidak pernah dia membangkang kepada orang tuanya, anak yang suka menghormati gurunya, anak yang suka senantiasa melakukan apa yang ibunya suruh. Kalaukah kita di sini mau seperti Ahmad, maka kita harus rajin sholat. Anak soleh mau seperti Ahmad, mau memasukkan kedua orang tua kita ke surga. Ibu mau punya anak soleh? Mau sekali, berarti kita harus soleh dulu ibu, supaya anak-anak kita mau bonekanya dikeluarin. Oke, dites dulu. Konsentrasi. Oke, sambil kita mau bonekanya keluar, kita tes dulu semangatnya. Angkat tangannya ke atas. Ibu-ibu ikutan mau? Asa kurang rame, ibu-ibu ikutan ke atas, ke pinggir, ke depan, atas, pinggir, depan, atas. Lebih cepat lagi, atas, pinggir, depan, atas. Lebih cepat lagi, ayo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sambil menyambut Ahmad, kita salawatan yuk. Sudah tahu salawatnya di suatu malam. Siap, 1, 2, 3. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh jangan sampai
tanggal pada bulan kita peringati itu hari pada apa agak ibu? Anak-anaknya apa agak? Tapi kayaknya nggak semangat deh, jadi jahitnya nggak mau keluar katanya. Coba tepuk anak soleh. Menghormati cinta Islam sampai mati. La ilaha Oke, panggil jahitnya. Jahit sini dong. Oh iya, nama bonekanya siapa? Jahit. Ingat. Lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum Jahit. Waalaikumsalam. Jahit udah bangun belum? Udah, tapi belum mandi kayak ibu-ibu. Aduh, Kenapa Jahit? cepat sleting. Gimana, sakit gak? Asa disunatan. Jahit katanya ngalir atuh. Nggak mau. Kenapa gak mau? Aku malu. Kenapa malu? Dilihatin banyak orang. Emangnya kenapa kalau dilihatin banyak orang? Aku jadi salting. Kok salting kecil-kecil. Oke, satu kali lagi teman-teman dipanggil. 1, 2, 3. Hai guys. Astagfirullahaladzim Jahit. Innalillahi. Jahit, kamu tahu gak ini di mana? Kita itu lagi di Al-Ihsan, di sekolah agama. Kalau Jahit ketemu teman-teman atau di sini banyak guru, banyak ibu-ibu, harusnya bukan nyebutin hai Jahit. Terus apa? Kamu harusnya ngucapin salam. Oke, salam. Bukan salamnya diucapkan Jahit, tapi kamu ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim Jahit. Innalillahi. Kamu yang ngucapin assalamualaikum karena kita kena dengan yang namanya 5S. Tahu 5S Jahit? Tahu. Apa itu 5S? S-nya ada 5. S-nya ada 5, berarti S yang pertama apa? Es krim, es nongnong, es lampu, es teh. Astagfirullahaladzim Jahit. Innalillahi. Bukan itu, apa teman-teman? 5S itu S yang pertama itu salam. Jadi Jahit harus ngucapin dulu salam, ngucapin assalamualaikum. Oke. Coba ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S yang kedua apa Jahit? Senyum. Harus senyum dulu. Berarti Jahit harus senyum. Gak mau. Kenapa nggak mau? Aku gak punya gigi. Ompong kayak yang itu tuh. Yang mana? Itu tuh yang itu. Emang kamu lihat? Tadi aku noong. Kamu bohong. Kok bahasanya dihijiin kamu mah? Yang ketiganya apa? Sapa. Jahit harus sapa dulu teman-teman di Al-Ihsan ini. Oke. Sapa dulu yang mana? Aku mau sapa yang cantik-cantik dulu aja. Yang cantik dulu aja. Oh berarti teman-teman perempuannya. Yang perempuannya sama ibu-ibunya siap jawab. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana yang perempuannya? Subhanallah, Masya Allah, cantik-cantik. Apalagi yang kerudungnya warna hitam. Jahit yang warna hitam mah ibu-ibu. Emang kamu suka ibu-ibu? Gak mau ah, peot. Oke, yang perempuannya udah disapa. Sekarang yang laki-lakinya coba disapa. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana Jahit yang laki-lakinya?
Astagfirullahaladzim, innalillahi, jelek-jelek. Astagfirullahaladzim, Jahit, tidak boleh seperti itu. Sesama makhluk Allah tidak boleh menghina, karena Jahit harus tahu S yang selanjutnya. Apa sih S yang selanjutnya? Sopan san. Jahit gak sopan, Jahit gak santun ke teman-temannya laki-lakinya, berarti Jahit mempunyai kesalahan. Kalau Jahit mempunyai kesalahan, berarti Jahit harus minta duit. Oh, minta duit. Kalau punya kesalahan itu minta apa teman-teman? Minta makan. Oh, minta makan. Harusnya minta apa teman-teman? Ya udah teman-teman, maafin aku ya. Kalian ganteng-ganteng kok, tapi gantengan aku. Jadi nama kamu teh siapa? Siapa namanya ini? Nama kamu Jahit. Bukan, nama aku mah bukan Jahit. Terus nama kamu siapa? Nama aku Jepri Nicole. Jepri Nicole, tapi nanti bukan nasi gakoh-koh. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Jahit, jadi kamu dengerin kan ceramah dari Alim, dongeng dari Alim. Dengerin. Kamu tuh naonnya? Nggak boleh. Jadi tadi Alim nyampain apa aja? Tadi lagi nyampain tentang Isra Mi'raj. Apa aja yang disampaikannya? Itu tentang ya Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lalu Nabi Muhammad membawa perintah dari Allah untuknya dan untuk umatnya apa? 5 sholatan. Yang asalnya berapa sholatan? 50 sholatan. Dan kita itu harus jadi anak apa? Anak soleh. Terus anak apa lagi? Anak hebat. Apa? Jahit tahu nggak 7 kebiasaan anak hebat? Tahu. Yang ke satu apa? Bangun pagi. Yang keduanya apa? Beribadah. Yang ketiga? Olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Tepuk tangan untuk Jahit. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi kok ke orang tua gak hormat? Kita jawabnya jangan ya deh, ya siap? Kalau mau Jahitnya nyanyi nanti harus kompak. Siap, kompak? Konsentrasi. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi kok gak suka sholat? Jangan ya deh ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi kok gak suka ngaji? Katanya umat Nabi Muhammad, tapi kok ke orang tua gak hormat? Katanya umat Nabi Muhammad, tapi kok ke guru ngelawan? Katanya umat Nabi Muhammad, tapi kok ke teman nyebut nama hewan? Ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi kok ke teman nyebutin nama orang tuanya? Jangan ya deh ya. Umat Nabi Muhammad itu rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormat, guru juga dihormat, ke teman juga disayang, tidak nyebut nama orang tua, tidak nyebut nama hewan. Betul apa betul teman-teman? Oke teman-teman. Jahit, kamu mau jadi anak soleh gak? Gak mau. Kenapa gak mau? Karena ayahku bukan soleh. Oh iya, kata Jahit, kalau mau jadi anak soleh berarti ayahnya harus soleh namanya. Pas soleh. Jadi anaknya anak soleh gitu. Jahit, kamu tahu gak ini ada di mana? Kau tahu? Aku ada di Al Ihsan. Betul gak teman-teman? Al Ihsan. Lagi ngapain? Lagi Isra Mi'raj. Oke Jahit, di sini mau ngapain? Aku mau nyanyi. Jahit mau nyanyi boleh gak? Teman-teman tahu gak nyanyinya? Apa?
Balonku ada 5 tah ibu-ibu. Kesukaan balon. Oke, 1-1 kata Jahit, tapi versi Jahit ya. 1-1 Aku sayang ibu, 2-2 juga sayang ibu, 3-3 juga sayang ibu, 1-2-3. sayang ibu-ibu. Kok Jahit sayang ibu-ibu, katanya tadi gak mau. Emang betul gak teman-teman lagunya? Harusnya apa? Jahit salah katanya. Tapi kata aku mah benar. Tapi kata Jahit mah benar katanya. Kenapa benar? Kata hadis Nabi, ummuka sumpah buka. Kata Jahit mah ibumu. Terus yang keempatnya ayah. Jadi ibunya ada 3. Anak soleh itu Jahit, ibunya ada berapa? Ada 3. Di sini siapa yang ibunya ada 3? Tapi benar kata Jahit teman-teman, ibu itu harus ada 3 supaya jadi anak Ibu-ibu langsung merau. Melotot bu. Yang ibu pertama itu adalah ibu yang mengandung Yang kedua itu Ibu yang ada di sekolah. Nah, ibu yang kedua. Ibu yang ketiga itu Ibu yang mengajarkan kita mengaji, ibu ustazah. betul apa betul? Jadi kalau kita ibunya punya 3, yang itu tadi disebutkan, pasti kita jadi anak Artinya apa ibu-ibu? Kita harus menyekolahkan anak, kita harus mengaji, mendidik anak kita, yaitu menitipkan kepada pengaji. Siap jadi ibu soleha? Siap jadi ibu hebat? Siap enggak? Aku mau nyanyi lagi. Katanya Jahit mau nyanyi lagi, boleh? Yang tadi 1-1 Aku cinta Allah, 2-2 cinta Rasulullah, 3-3 sayang ayah bunda, 1-2-3. jalan-jalan ke mall. Apa jalan-jalan ke mall? Harusnya apa teman-teman? Jalan masuk kamu mah diajakin wae. Oke, aku mau nyanyi lagi boleh? Mau nyanyi lagi boleh? Apa nyanyinya? Topi saya bundar, tapi versi Jahit. Boleh tidak? Oke, Jahit dipersilahkan. Topi saya bunda, Ganti jadi apa? Tuhan saya Allah, Tuhan saya. Kalau bukan Tuhan saya. Betul gak? Tepuk tangan untuk Jahit. Mau nyanyi lagi gak Jahit? Berapa lagi? Satu album atau sampai sore Jahit? Boleh sampai sore boleh? Oh, silahkan Kak Lima mau pulang. Mau nyanyi lagi? Nyanyi apa sekarang? Pelangi-pelangi, Pelangi-pelangi tapi versi Jahit. Jadi mengaji. mengaji, alangkah indahmu, merah pusing gajah, hilang karenamu, pelukis nuaku, siapa gerangan, mengaji, cinta Al-Quran. Tepuk tangan untuk Jahit. Udah Jahit? Satu lagi, Katanya mau satu lagi nyanyinya boleh? Pada hari Minggu sekarang mah. Tahu gak teman-teman lagunya? Pada hari Minggu. Oke, ini sekarang versi Jahit. Jadi bukan pada hari Minggu tapi pada hari Jumat. Oke, coba Jahit. pada hari Jumat ku turun ayat ke masjid, naik sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib, ku mendengarkan ceramahnya supaya baik salatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam, yes. Tepuk tangan untuk Jahit. Jahit, kalau tadi kamu dengerin cerita AA, kamu termasuk anak hebat enggak? Enggak, Kenapa enggak? karena
karena aku tidur terus. Oh, Jahit itu tidur terus. Berarti kamu nggak suka sholat. Ya. Oke teman-teman, kalau nggak suka sholat berarti masuk. Kita doain Jahit semoga masuk neraka. Amin. Amin Jahit, astagfirullahaladzim. Innalillahi. Berarti Jahit kalau kamu nggak mau masuk surga, berarti kamu masuknya kemana? Aku masuknya ke mesin cuci. Oh, ke mesin cuci katanya teman-teman. Jahit itu karena Jahit itu bonek. Betul apa betul? Betul Kak. Oke teman-teman, Alim ada door prize bagi anak-anak ya, ibu-ibunya mah nggak usah. Siapa yang berani ke depan? Oh ini udah banyak yang di depannya. Mau ditanya?